Shalom, ibu-ibu terkasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita beribadah secara online bersama ibu-ibu PW Esther di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sitorus yang telah mempersiapkan firman Tuhan untuk kita sore ini. Mari kita mulai ibadah ini dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 289, bait 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sama dan tuaiannya yang Kau beri. Mari ibu-ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah secara online bersama ibu-ibu PW Esther. Walau di rumah saja kami merasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sitorus yang sudah mempersiapkan firman Tuhan sore ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Pendeta Sitorus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkan
Ibu-ibu PWSer yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. PWSer yang Tuhan kasihi, firman Tuhan menjadi renungan kita pada sore hari ini terambil dari Kejadian 2 ayat 7 dan ayat 18 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak mempunyai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ibu-ibu PWSer yang Tuhan kasihi, kita bersyukur akan kebaikan, kemurahan Tuhan Allah yang besar. Dia mengurai dengan jelas akan penciptanya atas segala sesuatu. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam hal ini Tuhan Allah pertama membentuk manusia itu dari debu tanah. Tangan Tuhan Allah sendiri membentuk manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Yang kedua, menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Yang artinya, Tuhan Allah memberikan napasnya kepada manusia itu, supaya manusia itu hidup, menjadi makhluk hidup. Tuhan Allah lah sumber hidup segala manusia. Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah sungguh mengenal ciptanya. Dia mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan Allah menjawab persoalan manusia itu, yaitu melalui menjadikan penolong baginya, penolong yang sepadan, yang artinya adalah penolong yang sebanding, penolong yang seimbang, penolong yang setara. Sungguh-sungguh setara, tidak berat sebelah. Dengan adanya penolong yang sepadan, manusia itu baiklah keadaannya. Kejadian 2 ayat 22 mengatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi dalam hal ini,
Tuhan Allah membangun rusuk manusia itu menjadi seorang perempuan. Dan Tuhan Allah sendiri membawa perempuan yang dijadikannya itu kepada manusia itu. Tuhan Allah begitu baik sekali kepada manusia itu. Memperlengkapi manusia itu dengan baik. Kejadian 2 ayat 23 mengatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, dari manakah manusia itu tahu? Manusia itu tertidur nyenyak ketika Tuhan Allah mengambil salah satu rusuknya. Dan Tuhan Allah membangun rusuk itu menjadi seorang perempuan tanpa sepengetahuan manusia itu. Kebesaran Tuhan Allah lah yang memberikan pengertian kepada manusia itu. Saudaraku terkasih, dari tulang rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Dalam hal ini kita melihat 3 hal. Yang pertama, Tuhan Allah sendiri. Yang kedua adalah perempuan yang dibentuknya itu dari salah satu rusuk dari manusia itu. Dan yang ketiga adalah manusia itu sendiri. Ketiga-tiganya ada dalam kebersamaan, bersama-sama berkumpul. Dalam hal ini saya mengartikannya, alangkah indahnya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan Allah. Kebesaran namanya akan memelihara hidup kita melalui kemurahannya, sehingga kita hidup berpengertian. Tema mengatakan, Hawa, siapa yang nomor 1? Ibu-ibuku terkasih, ibu-ibu PWSter. Nomor adalah angka yang menunjukkan tingkatan dan urutan. Dalam hal ini saya melihat penciptaan manusia dengan urutan, yaitu laki-laki dan perempuan. Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Tetapi, namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Tertulis di 1 Korintus 11 ayat 11 sampai dengan 12. Kalau dalam masyarakat kita menemukan banyak hal ketidakadilan, perempuan direndahkan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan laki-laki, barulah perempuan. Hawa dibangun Tuhan Allah dari salah satu rusuk Adam. Bagaimana dengan kita sesama orang percaya yang namanya saksi-saksi Kristus? Mari kita menafsirkannya dengan benar. Kita jangan sama dengan dunia ini. Kita harus beda. Marilah kita menerangi dunia ini. Marilah kita menggarami dunia ini. Saya sebut sekali lagi. Marilah kita menerangi dunia ini. Marilah kita menggarami dunia ini dengan menghormati istri dengan sungguh. Istri mewakili kaum perempuan. Yang kedua, bahwa kita, laki-laki dan perempuan, adalah berasal dari Tuhan Allah. Kaum perempuan adalah teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Tertulis di 1 Petrus 3 ayat 7. Terpujilah Tuhan Allah. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Sahat Sitorus
yang telah menaburkan firman Tuhan pada sore hari ini kepada kami ibu-ibu PWS. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, dan pelayanan Bapak Pendeta Sitorus. Terima kasih. Mari ibu-ibu, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita terlebih dahulu meresponi firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian dari Tulang Rusuk. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku telah jadi penolongmu. kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami akan penciptaan manusia, laki-laki dan perempuan.
Teguhkanlah kami ya Tuhan menghidupi firman-Mu untuk saling menghormati sebagai kami semua adalah teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, Kabinet, TNI dan Kepolisian, pemerintah pusat dan daerah, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Pemimpin bangsa kami Indonesia ini, Tuhan pimpin takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak memihak golongan dalam kepemimpinan. Selamatkanlah negara kami Indonesia ini ya Tuhan, dari pandemi COVID-19 dan seluruh dunia supaya kehidupan manusia normal kembali dan demikian juga perekonomian. Tuhan memberkati gerejamu ya Tuhan, demikian juga para hamba-Mu yang melayani, pendeta, evangelis, para penginjil, dan majelis penatua diaken. Tuhan memberkati pengurus PWSer dan seluruh anggota PWSer, demikian juga pengurus pelayanan kategorial lainnya, beserta anggota-anggotanya, pengerja gereja Petra, para hamba Tuhan, majelis dan seluruh sidang jemaat. Tuhan berkati dan lindungi kami semua. Jadilah kehendak-Mu ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, tibalah kita di akhir ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita angkat satu pujian, bagi Dia segala pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Tuhan, selamatkan jiwa kami. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Kau angkatku jadi anak-Mu, angkat
PWSer yang Tuhan kasihi, lakukanlah firman Tuhan yang engkau dengar dan jadilah saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.